Vaksin COVID-19 di Indonesia manfaatnya tentunya untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit COVID-19 sendiri yang dibentuk dari yang dibentuk secara tidak alami ya, jadi dibentuk dari pemberian vaksin itu sendiri, jadi tidak terpapar secara alami. Kalau efikasi saat ini yang sudah diberikan di Indonesia, vaksin COVID-19 yang sudah di Indonesia sudah ada 2, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, bahwa vaksin Sinovac sendiri sudah memenuhi, Sinovac maupun AstraZeneca sudah memenuhi syarat minimal WHO, yaitu di atas 50%, jadi efikasinya jadi sudah bisa dianggap mampu untuk diberikan ke masyarakat secara umum. Kalau untuk lama proteksi dari vaksin COVID itu sendiri sampai saat ini memang belum ada kesimpulan karena memang masih ongoing penelitiannya. Jadi di mana nanti yang ditekankan di sini adalah efikasinya, karena jika efikasinya dia sudah memenuhi syarat lebih dari 50%, mampu memberikan proteksi yang cukup baik pada kelompok yang diberikan vaksin dibandingkan yang tidak divaksin, maka karena ini kondisinya emergensi secara dunia, jadi dipakai dulu, dan untuk dilihat lama proteksi masih dalam penelitian saat ini. Tidak, karena tujuan vaksin itu bukan mencegah tidak tertular atau tidak terpapar, tetapi dia mencegah untuk tidak sakit. Jadi dibedakan antara terpapar dan menjadi sakit. Jadi ketika dia sudah divaksin, dia tetap ada resiko terpapar, apalagi kalau tidak pakai masker, karena masker itu kan tujuannya adalah mencegah terinfeksi atau mencegah terpapar. Ketika dia terpapar, agar tidak sakit berat, makanya harus divaksin. Oke, saat ini yang menjadi sasaran populasi secara umum masih di atas usia dewasa ya, ada yang 16 tahun, ada yang di atas 18 tahun, bahkan usia yang sangat rentan 60 tahun menjadi sasaran yang utama. Yang tidak boleh divaksin saat ini memang kondisi pasien yang memang secara fisik rentan karena penyakit komorbidnya, termasuk pada usia lanjut, dan juga pada pasien-pasien tertentu yang memang kondisi penyakit komorbid atau aktifnya mengganggu terhadap sistem respon imun ketika dia diberikan vaksin. Efek samping yang saat ini sudah disampaikan dari vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia umumnya adalah gejala efek samping yang ringan, misalkan nyeri di daerah suntikan, kemudian demam, lemas, kemudian pusing, nyeri otot. Itu beberapa efek samping dari pemberian vaksin secara umum, dan itu masih dikategorikan ringan. Meskipun sampai saat ini belum ada kejadian KIPI berat di Indonesia. Oke, KIPI itu kan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi hampir sama dengan mirip istilah efek samping ya. Jadi efek samping akibat dari vaksin. Tapi KIPI ini harus murni karena memang akibat pemberian vaksin itu, bukan karena akibat yang lain. Nah, KIPI itu ada yang ringan, sedang sampai berat. Yang berat itu bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, saat ini KIPI yang berkaitan dengan vaksin COVID yaitu tadi masih tergolong ringan, jadi tidak sampai menimbulkan pasien itu harus dibutuhkan rawat inap, bahkan sampai menimbulkan kematian. Untuk saat ini rekomendasi yang diberikan adalah hanya untuk ibu menyusui saja, karena kalau ibu hamil memang belum ada bukti penelitian populasi khusus ibu hamil, jadi memang ibu hamil belum bisa diberikan vaksin COVID-19, tapi ibu menyusui sudah boleh. Jadi memang anjuran dari kolegium ya, untuk ibu hamil setelah melahirkan dapat segera untuk dilakukan vaksinasi meskipun sedang menyusui aktif. Secara umum saat ini boleh untuk penyakit diabetes, hipertensi, ginjal,
dan jantung, dengan catatan saat pelaksanaan vaksin itu kondisi penyakitnya terkontrol dengan baik, tidak ada komplikasi akut yang muncul akibat dari penyakit-penyakit komorbid itu sendiri.